Pak Prabowo Subianto untuk memanggil langsung Ketua Mahkamah Agung untuk menghadap dan menanyakan mengapa bukti ekstraksi SMS pukul 22.14.10 WIB dari HP Samsung Galaxy almarhumah Vina ke tablet Widi tidak dipandang sebagai novum. Padahal ya, di 2016 meskipun dilampirkan di dalam berkas, tetapi jaksa sendiri pada PK 2024 mengakui bahwa bukti ilmiah tersebut, ekstraksi HP tersebut tidak disajikan di persidangan. Bukti SMS tersebut secara tidak terbantahkan membuktikan bahwa almarhumah Vina masih hidup saat dituduhkan terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan yang terjadi katanya pada pukul 21.15 sampai 22.30. Padahal bukti SMS masih ada 22.14.10. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Mohon kebijakannya, Pak. Ya, kita tahu akhir-akhir ini ada berita bahwa terpidana Mary Jane dan Balinari dipulangkan ke negaranya atas pertimbangan kebijakan Bapak. Kalau warga negara orang lain, warga negara asing bisa menjadi perhatian Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kami bangga atas kebijaksanaan Bapak. Kami memohon untuk kasus ini, Pak, bagaimana hidup 7 terpidana kasus rekayasa pembunuhan Vina dan Eki ini harus mendekam di penjara sampai seumur hidupnya. Sudah hilang masa hidupnya 8 tahun, hampir 9 tahun ini. Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrimum, saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis, bingung apa yang harus mereka lakukan. Semoga ini jalan bagi kita untuk membuka kebenaran, membuka kebenaran. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan. Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenarnya. Prabowo diminta segera memanggil Ketua Mahkamah Agung untuk menelusuri dugaan kecurangan yang dilakukan oleh hakim yang menolak PK 7 terpidana kasus Vina. Kuasa hukum kini siapkan 3 upaya perlawanan, salah satunya amnesti Presiden Prabowo Subianto, yaitu di mana Presiden Prabowo akan memberikan pengampunan atau penghapusan hukuman kepada 7 terpidana. Jutek Bongso selaku kuasa hukum mengungkap bahwa 7 terpidana kasus Vina masih ada harapan untuk bebas. Terlebih lagi, Otto Hasibuan juga sudah memiliki jabatan sebagai menteri. Saya dapat update kabar terbaru untuk rekan-rekan sekalian bahwa harapan kami dari kuasa
7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon, ya, dengan pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan dengan kabinet merah putihnya, tentu kita menaruh banyak harapan kepada pemerintahan yang baru. Apalagi di dalam kabinet merah putih ada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH.MM, selaku Wamenko, ya, Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, yang mengkoordinasikan ketiga kementerian di kabinet merah putih, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kasus Vina dan Eki di Cirebon, banyak hal harus kita perbaiki dalam hal bidang penegakan hukum ini, bahwa yang paling penting untuk segera kita perbaiki adalah penguatan kepada seluruh stakeholder dari penegakan hukum, mulai dari kepolisian, mulai dari lanjut dengan kejaksaan, lanjut dengan hakim, ya, dan juga pengacara. Selain amnesti, ada 2 upaya lagi yang direncanakan oleh Jutek Bongso untuk membebaskan 7 terpidana kasus Vina yang PK-nya ditolak oleh Mahkamah Agung. Jutek Bongso menjelaskan ada 3 upaya hukum yang kemungkinan akan ditempuh oleh terpidana kasus Vina Cirebon. Di antaranya yakni gerasi, abolisi hingga amnesti. Namun khusus untuk gerasi, Jutek Bongso mengatakan bahwa terpidana kasus Vina Cirebon secara tegas akan menolaknya, sebab gerasi bisa diajukan kepada Presiden Prabowo sebagai lembaga eksekutif dengan syarat para terpidana kasus Vina Cirebon mengakui perbuatannya. Namun, untuk abolisi dan amnesti adalah kebijakan Presiden sebagai eksekutif yang sedang berjalan. Namun Jutek menekankan bahwa proses pengajuan abolisi hingga amnesti itu tidak semudah yang dibayangkan jika ingin membebaskan terpidana kasus Vina Cirebon. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto mesti berkonsultasi dengan MA dan DPR bila menyetujui abolisi dan amnesti bagi para terpidana kasus Vina Cirebon agar bisa bebas. Akan tetapi, jika 3 upaya hukum itu sudah ditempuh namun hasilnya nihil, tim kuasa hukum berencana akan mengajukan PK kedua bagi terpidana kasus Vina Cirebon. Selain itu, keluarga dari 7 terpidana menaruh harapan besar pada Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa membebaskan para terpidana kasus Vina Cirebon. Mereka meminta keadilan dalam kasus Vina Cirebon ini. Besar harapannya agar Presiden Prabowo bisa memberikan bantuan kepada 7 terpidana agar terbebas dari hukuman seumur hidup.